Menyaksikan aliran prajurit yang terus-menerus menyembur keluar dari gunung berapi yang telah punah, Montesi linglung dan merasa seperti sedang bermimpi. Dia ingat dengan jelas bahwa dia telah melihat formasi teleportasi di dalam gunung hancur dengan matanya sendiri. Di wilayahnya, dia tidak dapat memperbaiki formasi itu. Karena dia tidak dapat melarikan diri, dia berada dalam situasi pasif di mana penjara tenang dapat menaklukkan hidupnya, memaksanya untuk bunuh diri demi masa depan klannya. Namun, karakter-karakter yang dikenalnya yang keluar dari gunung berapi membuatnya pusing. Jadi, formasi itu belum hancur. Bagaimana mungkin? Dia curiga, merasa itu tidak mungkin. Karena dia telah kehilangan sejumlah besar kekuatan dewa, pertahanan jiwanya menjadi longgar. Karena itu, dia tidak dapat mempercayai pengamatannya sendiri. Han Tian, Judy, Beverly terus-menerus diserang oleh lingkaran cahaya dari pola hitam dan putih pada kulit ular. Tirai air yang terbuat dari air laut menyembur dengan cepat dan meledak, membuatnya berteriak ketakutan. Hero, Gay, klan tulang putih. Beverly memucat saat melihat yang lain terbang dari gunung berapi. Serene Prison, Edgar, dan Rupert memasang wajah serius, terkejut dengan kejadian yang tiba-tiba itu. Xiao datang dan membalikkan situasi yang telah mereka coba atur dengan susah payah. Pada saat ini, ketika Han Tian dan Hero muncul, kedua belah pihak memiliki kekuatan yang sama. Precursor Yuanzu, tolong tangani dia. Atau, kita tidak akan bisa menang dalam pertempuran ini. Edgar segera menenangkan diri. Dia merenung sejenak dan segera meminta Yuanzu untuk mengambil tindakan. Ular-ular Xiao merupakan ancaman besar bagi mereka. Mereka tidak bisa menyia-nyiakan usaha lebih untuk menghadapi Han Tian dan Hero. Yuanzu mengangguk dengan wajah dingin. Dia tidak berbicara, hanya berjalan di kehampaan menuju Xiao. Slosh, slosh, slosh. Gelombang air aneh muncul di langit di atas kakinya, segera berkumpul menjadi lautan hitam. Setiap tetes lautan ini terlalu berat, karena terbuat dari energi jiwa murni. Mereka dapat menutupi bumi dan surga, menenggelamkan semua makhluk di dalamnya dan menghancurkan tubuh mereka dengan tekanan yang kuat. Jauh di dalam lapisan gelombang, tubuh manusia Yuanzu menghilang dan tubuh awal mutlaknya menjadi terlihat. Kekuatan air Upanishad menyapu, menutupi segalanya saat air naik dan mengembang dengan cepat, menyerang dunia ini. Kapal perang dari 4 klan tenggelam dan mendarat di gunung berapi yang meletus ketika para prajurit melihat air naik di langit. Xiao Lai, Jiani, dan Tian Xie bertarung melawan anggota dari 4 klan. Setelah bertahun-tahun, Tian Xie akhirnya memasuki alam leluhur langit pertama wilayah. Kompetensinya tidak lebih lemah dari Xiao Lai atau Jiani. Masing-masing dari mereka memiliki tanda ular di dahi mereka. Itu adalah tanda budak, yang menghubungkan jiwa mereka dengan Xiao, memungkinkannya untuk mengendalikan mereka. Bunuh mereka. Setelah pertempuran ini, nasib domain laut kehampaan akan berubah drastis. Mulai sekarang, klan pengrajin surgawi kita akan memiliki tempat di lautan bintang yang luas ini. Xiao Lai berteriak untuk mendukung rekan-rekannya. Dia meraung, dan api di atas kepalanya berubah menjadi keajaiban, teratai api yang menempati sekitar 100 mu. Setiap kelopak teratai ini bersinar merah seperti kristal, dengan api menari-nari di sekitarnya. Api pada teratai itu sebesar kepala manusia, dan jumlahnya terlalu banyak. Mereka memiliki kesadaran jiwa untuk menyerang prajurit klan jiwa, yang paling dekat dengan mereka, sendirian. Prajurit klan jiwa mengolah kekuatan jiwa, yang merupakan Upanishad kekuatan yin yang dingin. Karena itu, mereka takut pada api yang membakar. Saat api itu menyerang mereka, suara-suara terbakar muncul di laut kesadaran banyak prajurit klan jiwa. Mereka memucat, bergegas untuk menjauh. Xiao Lai tertawa terbahak-bahak sambil dengan bersemangat melepaskan palu api yang telah dimurnikannya, menyerang ke sekeliling. Para anggota klan pengrajin surgawi melihatnya menyerang yang lain dengan marah dan menjadi gelisah. Mereka menyeringai saat terhubung dengan gunung berapi di bawahnya. Gunung berapi itu adalah tungku mereka, yang telah terhubung dengan pikiran mereka. Saat mereka mendesak, ratusan gunung berapi meletus pada saat yang sama, mengepulkan asap dan api di mana-mana. Api seperti naga dari gunung berapi itu menyerang para ahli dari keempat klan dengan mengerikan. Jiani dari klan Pola Rahasia menyipitkan mata saat dia menggambar sesuatu di kehampaan dengan energi jiwanya.
Dengan itu, beberapa gambar aneh seperti hantu dan iblis dari neraka muncul. Semuanya megah seperti gunung dan tampak sangat realistis saat mulai menyerang musuh. Gambar alami di tubuh Jiani bergerak, wajahnya tampak sangat menyeramkan. Retak, retak, iblis setinggi sekitar 10 meter dengan wajah ganas menangkap 3 prajurit klan pemakan dan memasukkan mereka ke dalam mulutnya, mengunyah apa yang bisa dianggap bahagia. Melihat darah hijau menetes di mulutnya, yang lain tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Setiap hantu, iblis, atau asura yang muncul di sini memiliki pola rahasia terkait di tubuh Jiani. Mereka dapat menggunakan kekuatannya untuk menyerang mangsanya, yang menciptakan serangan fisik dan mental. Tian Xie dan para pemimpin klan dewa sebelumnya menyerang dengan kemampuan terbaik mereka. Mereka bekerja sama dengan baik dengan tubuh Ziyao, menyerang kapal perang dari 4 klan. Altar jiwa muncul di atas kepala para pemimpin klan dewa dan bergerak seolah-olah mereka dapat mengumpulkan kekuatan untuk menyerang bersama-sama. Tak lama kemudian, ratusan altar jiwa menembakkan kolom cahaya yang mengerikan, yang merupakan hukuman dewa, klan dewa. Kolom cahaya besar itu dapat menembus seluruh kapal perang. Siapa yang berani bertarung denganku? Leluhur Hantian dari klan langit misterius tampak bersemangat, matanya bersemangat. Dia melangkah maju dan muncul di titik pertempuran yang paling ganas. Pada saat ini, matanya memiliki 2 dunia api di dalamnya, dengan api abadi yang dapat membakar seluruh wilayah menjadi abu. Swosh, swosh, swosh. Di tengah kilatan yang mencolok, pakaian di tubuhnya berubah menjadi abu saat api yang membara meledak di sekujur tubuhnya. Dia berubah menjadi manusia yang menyala-nyala, fitur wajahnya tidak jelas. Udara di sekitarnya meledak karena panas yang mengerikan, menyebabkan banyak orang tidak mampu mengatasinya dan melarikan diri. Dasar orang gila, awas. Jangan bakar rekan-rekan kita. Melihat banyak anggota klan pengrajin surgawi melarikan diri karena mereka terancam oleh gelombang panas, Judi memarahi Hantian. Kemudian, dia berjalan maju, memerintahkan bawahannya, lakukan, sekarang. Banyak anggota klan langit misterius berteriak saat mereka menyerbu. Mereka bagaikan binatang buas yang tak terhitung jumlahnya yang akhirnya terbebas dari kurungan mereka untuk menyerang para prajurit di bawah komando penjara Serene dan Beverly. Bunuh. Hero bergerak seperti pedang tajam yang dapat mengiris segalanya. Ia melesat ke arah Rupert sambil berbicara dengan kasar, "Aku selalu ingin bertarung denganmu. Hari ini, kita harus melakukannya dengan baik." Para anggota klan tulang putih melepaskan kepulauan tengkorak, menungganginya saat mereka bergabung dalam pertempuran. Kepulauan tengkorak itu tampak seperti ratusan tengkorak kering yang ribuan kali lebih besar dari biasanya, dengan aura dingin dan pembunuh yang kental. Energi mengalir seperti air di dalam tubuh tulang para prajurit klan tulang putih yang perkasa. Hantian dan Hero memimpin para prajurit klan langit misterius dan klan tulang putih untuk menyerang para prajurit dari keempat klan. Di laut awan gunung berapi terpencil dari domain laut kehampaan yang telah menikmati kedamaian selama bertahun-tahun, pertempuran berdarah dan kejam pertama dilakukan. Pertempuran ini akan menentukan posisi 7 klan di masa depan, dan itu dapat memengaruhi pengaturan kekuatan selama puluhan ribu tahun ke depan. Gadis, kau harus memanfaatkan waktu dan memulihkan diri. Aku tidak bisa tinggal diam. Aku juga harus bertindak. Senyum Ziyao berhenti saat dia memberitahu Montesi dan kemudian bergerak seperti pelangi dengan singgasana kristal ungunya. Dia mendarat di ular inang, dan 11 ular lainnya segera berkumpul bersama, ekor mereka menyatu satu sama lain. Ular surgawi itu berselancar di langit, membubung ke dalam kehampaan yang ditutupi oleh air laut hitam. Dia masuk lebih dalam ke laut hitam untuk menemukan Yuanzu. 2 makhluk mengerikan yang seharusnya tidak ada saat ini sedang berhadapan di kehampaan laut awan gunung berapi. Di tengah laut hitam pekat, teriakan Ziyao melengking. Pada saat itu, miliaran sinar cahaya mekar, bersinar di tempat itu seperti kembang api dan membuat kawasan bintang berbahaya ini begitu menakjubkan. Montesi adalah tokoh utama dalam insiden ini, tetapi sekarang, dia hanya seorang pengamat. Dia berdiri di tepi mulut gunung berapi dan mengangkat kepalanya untuk melihat langit dan pertempuran yang mengguncang kehampaan. Dia terkejut ketika melihat altar jiwa meledak satu persatu dan kapal perang raksasa hancur. Ada yang salah. Seharusnya tidak hanya ada orang-orang itu. Di mana teman-temanku?
Di mana Xian? Dia akhirnya mengerti situasinya. Xian pasti telah memperbaiki formasi teleportasi di tengah gunung berapi. Di dunia ini, hanya Xian yang telah mengolah kekuatan luar angkasa Upanishad ke alam leluhur teritori. Pastilah dialah yang telah memindahkan pasukan besar klan Langit Misterius dan klan Tulang Putih ke sini. Jadi, kemana Xian pergi? Ini adalah pertempuran yang telah mengumpulkan kekuatan terkuat di lautan bintang ini, dan itu dapat menentukan masa depan banyak klan. Mengapa Xian tidak bergabung dalam pertempuran ini? Montesi cukup bingung. Keraguan ini juga ada di benak Yuan Zhu, Edgar, Serene Prison, dan Beverly, jadi mereka tidak bisa fokus pada pertempuran mereka. Klan Langit Misterius dan klan Tulang Putih ada di sini, yang menandakan pertempuran paling drastis dan berdarah di lautan bintang ini. Pada saat kritis, Xian seharusnya tidak absen. Dari Yuan Zhu, orang-orang tahu betapa berbahayanya Xian. Karena mereka tidak melihat Xian di sini, bayangan itu menyelimuti jiwa mereka. Mereka tidak bisa menenangkan pikiran mereka yang gelisah apapun yang terjadi. Karena Xian adalah dewa pembantaian, orang gila paling panik yang mengabaikan aturan langit dan bumi. Karena keserakahan mereka, dia telah mewarnai dunia dengan darah. Ketika orang seperti itu meledak, kekuatan penghancurnya dapat menakuti siapapun. Dia telah membuktikannya dengan menghancurkan tanah leluhur keempat klan. Seorang ahli yang dapat berlagak sombong di alam semesta ini dan bepergian antar wilayah dengan sekejap pikirannya adalah mimpi buruk yang sebenarnya di benak semua orang. Dia adalah ancaman besar bagi setiap musuhnya. Jika sang dewa pembantai belum menampakkan dirinya, siapakah yang dapat menenangkan pikiran mereka? Jauh di dalam laut domain kehampaan tempat para anggota klan jiwa berkumpul. Setelah tempat ini menanggung kehancuran Xian, klan jiwa telah membangunnya kembali secara perlahan, mengembalikannya ke kemewahan sebelumnya. Udara dingin bergulung di atas pegunungan abadi dan labu berwarna hijau menyeramkan melayang di udara. Ada hantu-hantu yang telah meninggal di mana-mana yang mereka gunakan untuk mengaktifkan atau mempraktikkan beberapa teknik. Awan abu-abu di langit diturunkan, menebarkan bayangan di seluruh tempat. Akan sangat sulit untuk memasuki tempat itu jika para prajurit tidak terbiasa dengan topografi klan jiwa. Pada saat ini, sebagian besar anggota klan jiwa yang berkultivasi di tempat ini tidak memiliki alam yang tinggi. Sebagian besar dari mereka berada di alam Raja Dewa, alam Dewa Asli, dan alam Dewa Ethereal. Namun, mereka memiliki beberapa ahli alam abadi untuk menjaga pangkalan. Di antara begitu banyak pegunungan terdapat lautan luas dengan air hijau tetapi keruh, tangisan hantu terdengar di mana-mana. Dengan melihat lebih dekat, orang-orang dapat melihat hantu menggeliat di permukaan. Namun, tak lama kemudian, ia ditarik ke laut sekali lagi. Beberapa ratus ahli klan jiwa di alam dewa awal dan alam abadi tersebar di sekitar laut hijau. Altar jiwa melayang seperti gunung di atas kepala mereka, yang tampak gelap dan dikelilingi oleh begitu banyak jiwa yang brutal. Ratusan altar jiwa didesak, menciptakan kekuatan jiwa yang menyambar laut hijau. Laut hijau itu terus-menerus melepaskan kekuatan magis yang menstabilkan kehampaan. Itu tidak terlihat oleh mata tetapi beriak seperti ombak. Sama seperti tangan besar, energi semacam ini menekan dan menghentikan pembentukan formasi ruang angkasa apapun. Selama 10.000 tahun, domain laut kehampaan tidak pernah memiliki ahli di alam leluhur wilayah yang mengolah kekuatan ruang Upanishad. Karena alasan ini, klan jiwa tidak mempertahankan tanah air mereka dengan hati-hati, yang telah memungkinkan Xian untuk merobek ruang dan menyusup ke pusat ini, membantai begitu banyak ahli di sini. Setelah bencana berdarah itu, penjara Serene telah membuka kembali formasi pertahanan ruang yang hebat sebelum dia pergi kali ini. Selain itu, dia telah memerintahkan rekan-rekannya untuk tidak bersantai sedetik pun. Mereka harus mempertahankan penindasan formasi itu di ruang di sekitar pangkalan dan harus memastikan bahwa tidak seorang pun dapat menggunakan kekuatan ruang Upanishad untuk memasuki area ini. Kali ini, ia telah mengerahkan banyak ahli, dan tidak dapat kembali dalam waktu singkat di atas itu. Untuk mencegah insiden yang mengerikan itu, ia telah meninggalkan seberkas jiwanya untuk membantu rekan-rekannya menyegel ruang itu. Di laut hijau, ruang sekeras batu tiba-tiba berguncang. Para anggota klan jiwa yang melepaskan altar jiwa mereka di sekitar laut merasakan getaran itu seketika.
Wajah mereka berubah serius saat mereka menyesuaikan kekuatan mereka untuk mengumpulkan lebih banyak kekuatan dewa. Arus udara hijau yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar dari laut kesadaran dari banyak altar jiwa, yang semuanya mengalir ke laut hijau. Aliran kesadaran jiwa mengumpulkan dan menuangkan kekuatan dewa ke laut itu saat semua ahli di sana mencoba menyegel ruang. Mereka mengerti bahwa keributan sebelumnya disebabkan oleh beberapa kemampuan supernatural ruang untuk membuat jalan. Seseorang ingin menyusup ke pusat klan jiwa. Mereka tidak akan pernah membiarkannya. Kita punya beberapa penyusup. Semua anggota waspada. Kita harus menghentikan mereka dari menghubungkan ruang, kata seorang komandan di puncak alam abadi. Dia menunggangi jiwa brutal seperti elang, berteriak dengan suara suram untuk memperingatkan semua anggota klan jiwa. Banyak anggota klan jiwa dimobilisasi ke daerah yang berdekatan oleh Laut Hijau. Mereka mendesak kekuatan mereka untuk berkontribusi dalam memperkuat kekuatan penyegelan. Perlahan-lahan, kejadian abnormal di kehampaan itu berhenti, tampaknya para penyusup telah menyerah. Setelah 1 jam, para ahli klan jiwa menghembuskan napas lega ketika tidak ada yang berubah. Mereka mengira bahwa penyusupan sudah berakhir dan mereka tidak perlu mengerahkan lebih banyak kekuatan. Di luar klan jiwa, sebuah pedang cahaya menebas dari awan tebal bersama dengan banyak bayangan yang bergerak cepat. Kaisar Hiu Laut memimpin kelompok ini, dengan Audrey, Ming Hao, Adele, Xuan He, dan Frederick mengikutinya. Mereka datang dari wilayah kabut awan, membawa beberapa ribu ahli yang semuanya adalah ahli dari area bintang utama di wilayah Desolate. Mereka telah mengikuti Xian ke tempat ini tahun itu. Xian mengatakan bahwa akan sulit untuk menembus ruang pertahanan dan mendarat di pusat klan jiwa. Setelah kejadian itu, klan jiwa telah belajar dari kesalahan mereka. Ming Hao berdiri di dalam awan, matanya dingin dan gelap. Dia terhubung dengan klan hantu dan klan tulang putih dan harus membuat lorong ruang angkasa, jadi dia tidak bisa berada di sini. Dia memberi tahu kita untuk mencari cara untuk membuka lubang dan menghancurkan formasi penyegelan terlebih dahulu. Setelah beberapa waktu tinggal dan berkultivasi di wilayah kabut awan, bersama dengan dukungan Kaisar Hiu Laut, Ming Hao hanya selangkah lagi dari alam leluhur wilayah saat ini. Dia hanya perlu mengumpulkan lebih banyak kekuatan dewa dan kekuatan jiwa untuk mencapai alam berikutnya. Xuan He dan Azure Dragon juga telah mencapai kemacetan ini, tampaknya dapat melihat ambang batas alam leluhur wilayah. Kampung halaman dari 7 klan dilindungi dengan lapisan bahaya. Orang luar harus bergerak hati-hati selangkah demi selangkah untuk masuk. Itu bukan tugas yang mudah. Kaisar Hiu Laut tampak tegas. Xian dapat masuk ke sana dengan mudah karena kemampuan supernatural ruangnya. Dia dapat bergerak di sekitar penghalang dan batasan. Kalau tidak, bahkan dia tidak akan dapat menyelinap ke tanah mereka dengan mudah. Maksudmu akan sangat sulit untuk menembus penghalang dan batasan di luar? Tanya Ming Hao dengan dingin. Kaisar Hiu Laut mengangguk, jika kita menggunakan kekuatan kita untuk melakukan itu, kita harus membayar harga yang mahal. Jika kalian tidak percaya padaku, aku akan mencobanya terlebih dahulu. Kalian tetaplah di sini dan saksikan. Kaisar Hiu Laut tidak menunggu Ming Hao menyuarakan pendapatnya. Dia segera mendesak kekuatan dewanya, memutar altar jiwanya. Sebuah sungai sebening kristal menyembur keluar dari glabelanya, berisi bebatuan, lumut, dan bahkan ikan-ikan kecil, membuatnya tampak tidak jauh berbeda dari sungai sungguhan. Orang-orang yang berdiri di dekatnya bahkan bisa mencium bau uapnya. Bagaimanapun, Ming Hao dan Xuan He tahu bahwa semakin nyata sungai kecil ini, semakin kuat sihirnya. Karena sungai itu diciptakan oleh kekuatan dewa dan kekuatan jiwanya yang murni, sungai itu dapat meningkatkan kekuatan alam yang sebenarnya, yang sangat kuat. Mereka memusatkan perhatian pada sungai itu, melihatnya menembus lapisan awan dan langsung menghantam penghalang pertahanan. Berdesir. Berdesir, tiba-tiba, miliaran hantu dan jiwa yang telah meninggal menjerit dan menjerit dari dalam gugusan awan tebal, aura mereka menyeramkan dan suram. Sama seperti serangan jiwa yang mengerikan, aliran-aliran kecil itu terkoyak menjadi begitu banyak tetes air, menghilang di udara. Kaisar Hiu Laut mundur seolah-olah dadanya baru saja dipukul keras. Dia terhuyung mundur, wajahnya ketakutan. Kekuatan penghalang ini begitu dahsyat sehingga aku hampir terluka. Sialan, jauh lebih kuat dari yang kukira. Dia memiliki alam terkuat dalam kelompok ini,
dan Ming Hao dan Xuan He tahu betapa beraninya dia. Bahkan dia terluka saat menggunakan energinya untuk menyerang penghalang, jadi siapa lagi yang bisa menghancurkan penghalang itu? Tampaknya mereka akan gagal memenuhi harapan Xian. Ini benar-benar sulit, Adele menggelengkan kepalanya, berbicara dengan enggan. Sepertinya kita tidak bisa terburu-buru. Kita harus berhati-hati. Kurasa kita harus perlahan-lahan menghancurkannya. Kita tidak boleh terlalu memaksakannya. Hei, gadis, apa yang kamu lakukan? Dia berteriak sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, lalu memutar matanya ke arah Audrey sambil berteriak, kembalilah ke sini. Sekarang juga. Saat orang-orang terkejut, Audrey telah berubah menjadi bayangan suram, terbang menuju penghalang klan jiwa meskipun itu baru saja melukai Kaisar Hiu Laut. Kaisar Hiu Laut tercengang sambil menggosok dahinya. Apakah dia tidak mendengarku? Dia bertanya dengan heran. Ming Hao tidak tahu harus berkata apa. Anggota suku kegelapan kekaisaran, ikuti aku. Ingatlah untuk menggunakan teknik yang telah aku ajarkan kepada kalian akhir-akhir ini. Tiba-tiba, Audrey menoleh ke ibunya dan Ming Hao dan berbicara, teknik rahasia itu berasal dari kitab suci klan jiwa. Suku kegelapan kekaisaran kita dan klan jiwa entah bagaimana mirip, selama kamu menggunakan teknik itu untuk mengendalikan kekuatanmu, penghalang itu tidak akan menyerang kita. Kemudian, tubuhnya yang indah melesat jauh ke dalam awan. Secara ajaib, penghalang yang bereaksi keras terhadap penjelajahan Kaisar Hiu Laut tidak melakukan apapun padanya. Dia berhasil melewati penghalang pertahanan dengan mudah. Semua orang bingung sesaat ketika mereka melihatnya memasuki tanah klan jiwa, tetapi mereka kembali sadar dan bereaksi cepat. Mereka berbalik untuk mengamati anggota suku kegelapan kekaisaran, Ming Hao, dan Adele, sekelompok prajurit jangkung. Dia benar, tidak seorang pun dari kita yang lebih mengenal klan jiwa daripada dia. Dia mendapatkan kuali pemurnian jiwa Neptunus dan jiwa Brutal Sing. Dia tahu semua hal tentang klan jiwa, termasuk penghalang dan batasan ini. Ming Hao tampak termenung, lalu tersenyum dan mengangguk pada Adele. Seperti hantu, dia mengikutinya dan menembus penghalang klan jiwa. Dia berhasil melewati penghalang yang merenggut nyawa, yang semuanya tidak efektif padanya. Dia telah menggunakan tindakannya untuk membuktikan anggapan Audrey. Mata Adele berbinar dan dia segera memerintahkan anggota klannya, semua orang yang menguasai teknik rahasia, mari kita gunakan untuk masuk ke dalam. Banyak prajurit dari Imperial Dark Tribe berteriak, menggunakan tindakan mereka untuk menanggapi perintah Adele saat mereka berubah menjadi bayangan redup seperti hantu dan melewati penghalang berawan. Mereka menghilang satu demi satu, dan tidak ada yang terkena. Menembus penghalang, Audrey tiba di tanah leluhur klan jiwa, yang bahkan lebih besar dari beberapa planet. Jauh di dalam awan terdapat pegunungan, dan semua hal lain yang dapat ditemukan di planet biasa. Para prajurit klan jiwa terlihat bergerak dan bekerja kemanapun pandangan seseorang tertuju. Audrey segera menemukan laut hijau dan banyak ahli di sekitarnya. Dia melihat energi aneh muncul dari laut untuk memperkuat ruang independen ini. Energi semacam ini berfungsi untuk melindungi tempat itu dan mencegah energi ruang menyerang. Dia tahu apa yang mereka lakukan, dan juga mengapa Xian tidak menggunakan trik lamanya menggunakan energi ruang untuk membuat jalan yang mengarah langsung ke pusat klan jiwa. Keluarlah. Melihat Ming Hao, ibunya, dan teman-temannya tiba, Audrey memasang wajah tenang, matanya bersinar terang. Kuali pemurnian jiwa, senjata ilahi awal mutlak, muncul di atas kepalanya seperti gunung yang menyeramkan. Simbol kecebong di atasnya bergerak perlahan sementara jiwa-jiwa yang brutal membubung tinggi dari kuali besar itu, mendesis dan menangis tak terdengar. Kuali pemurnian jiwa, itu kuali pemurnian jiwa. Anggota klan jiwa mengangkat kepala mereka untuk menonton, dan tidak dapat menahan diri untuk berteriak ketakutan, wajah mereka menjadi pucat. Mereka semua tahu bahwa kuali pemurnian jiwa bukan milik Neptunus lagi, seseorang telah merebutnya. Selain itu, mereka telah menyadari bahwa musuh sebenarnya telah menyusup ke tanah mereka, tidak seperti yang mereka duga sebelumnya. Klan Pantom, beberapa ribu kereta perang seperti awan belalang melayang di langit. Kereta-kereta itu terbuat dari platina dengan ujung yang tajam seperti mesin bor. Semuanya tampak seperti kapal besar yang membawa puluhan hingga ratusan prajurit.
Kereta perang platina semacam ini jauh lebih kecil daripada kapal perang, tetapi jauh lebih cepat dan kuat karena dapat menembus ruang. Sebagian prajurit di kereta perang itu berasal dari klan Pantom dan yang lainnya berasal dari pasukan dan klan yang bergantung pada klan Pantom. Semuanya memiliki alam yang tinggi dan pasukan ini terdiri dari 70 atau 80 ribu orang. Prajurit alam terendah berada di alam Dewa Raja. Alam Dewa Asli, alam Dewa Ethereal, dan alam Dewa Incipien ada di mana-mana. Ada juga sejumlah besar prajurit alam abadi. Mereka adalah kekuatan sebenarnya dari klan Pantom. Di kereta perang, banyak tetua klan Pantom berkumpul di dekat Meiji. Dengan wajah tegas, mereka menatap Xian. Mereka adalah ahli di alam abadi dan dua di antaranya berada di puncak alam abadi. Mereka telah menguasai prinsip energi jiwa, dengan demikian, mereka hampir mencapai ambang batas wilayah leluhur. Sebelumnya, mereka bertanggung jawab atas wilayah klan hantu. Karena insiden mengerikan di klan tersebut, Meiji memanggil mereka. Apakah kamu yakin nenek baik-baik saja? Ling Lu tampak ragu. Jika kamu mendapatkan informasi yang akurat, Chantesi dan Van Delay pasti telah mengungkapkan keberadaannya. Penjara tenang tidak akan memberinya kesempatan. Di kelompok ini, Ling Lu adalah salah satu senior Meiji. Waktu tidak meninggalkan bekas di wajahnya karena dia tampak seperti wanita cantik berusia 30-an. Sosoknya sangat seksi dengan lekuk tubuh. Di klan hantu, dia terkenal karena perilaku cabulnya sebagai seorang kougar. Dia akan baik-baik saja. Xian berkata bahwa Hantian, Judy, dan Hiro telah datang ke sana. Aku yakin mereka dapat menyelamatkannya, jelas Meiji. Pada saat ini, dia telah memulihkan kekuatannya dan penampilannya yang menawan. Karena Chantesi dan Van Delay telah melarikan diri, Meiji tidak dapat menghindari tanggung jawabnya. Dia sekarang adalah pemimpin tertinggi klan Pantom, yang bertugas merencanakan pertempuran. Namun, rekan-rekannya tidak mempercayainya sepenuh hati. Ling Lu adalah salah satu dari kelompok skeptis itu. Kau begitu mempercayainya. Sebenarnya, Ling Lu tidak menaruh dendam pada Meiji. Dia hanya mengkhawatirkan klan itu. Dia tidak berpura-pura bersikap sopan dan hanya mendengus meskipun Xian ada di sana. Jika bukan karena dia, Chantesi dan Van Delay tidak akan mengkhianati klan kita dan nenek kita tidak akan berada dalam situasi yang mematikan. Dan sekarang, dia dalam bahaya tetapi kita tidak akan pergi ke sana untuk menyelamatkannya sendiri. Kau ingin menahan kami di sini untuk apa? Saat Ling Lu dan para prajuritnya bergegas kembali ke klan saat tanah leluhur mereka sedang kacau, mereka samar-samar menduga bahwa Montesi berada dalam situasi berbahaya. Dia berharap bisa pergi dan menyelamatkan Montesi, melawan keempat klan bersamanya. Namun, Meiji menghentikan mereka dan meminta mereka untuk bersiap menghadapi pengerahan pasukan, dia tidak mengizinkan mereka pergi begitu saja. Dia meminta mereka untuk menunggu di sini. Ling Lu telah menunggu di sini untuk waktu yang lama dan Meiji terus meminta mereka untuk menunggu. Akhirnya, dia kehilangan kesabarannya sehingga suaranya kepada Xian menjadi tajam. Meiji merasa enggan, dia harus bertanya kepada Xian, bagaimana? Xian berdiri di sudut kereta perang. Energi ruang angkasa beriak dari tubuhnya dengan jelas saat dia mengangkat kepalanya untuk melihat kekosongan tempat pedang ruang angkasa tajam bergerak dan saling bertabrakan. Mereka mencoba membuka lorong ruang angkasa. Klan jiwa sekarang waspada. Mereka telah meningkatkan formasi ruang penyegelan mereka. Aku tidak bisa membuat lorong dari jarak jauh seperti ini. Wajah Xian menjadi gelap dan dia menoleh ke kelompok Ling Lu. Kita tidak akan pergi ke tempat Montesi dan yang lainnya bertarung. Kita akan bersatu dengan klan tulang putih dan menyusup ke markas klan jiwa. Apa hakmu untuk membuat solusi bagi klan kita? Dengus Ling Lu. Xian mengerutkan kening dan merasa gelisah karena wanita yang gelisah ini. Dia melambaikan tangannya dan berkata, kau tahu seberapa jauh kita dari laut awan gunung berapi. Jika kau ingin mengendarai kereta perang ke sana, kau harus menghabiskan waktu 6 bulan. Dan apa yang bisa kau lakukan saat kau sampai di sana setelah 6 bulan? Jika kau khawatir, kau bisa pergi bersama orang-orangmu. Aku tidak peduli tentang itu. Bukankah kau mengatakan bahwa kau bisa melewati ruang untuk mencapai klan jiwa? Mengapa kau tidak membawa kami ke laut awan gunung berapi? Ling Lu terdengar tidak sabar. Jangan membuat keributan.
Bibi Fang yang bertanggung jawab atas penyimpanan obat-obatan datang untuk menenangkan yang lain ketika dia melihat Xian mengubah wajahnya. Xian membantu kita menyelamatkan tempat ini. Dia tidak bermaksud jahat pada klan kita. Ling Lu, tenanglah. Jangan terburu-buru. Tunggu saja di sini. Dia telah menyaksikan kemampuan Xian yang mengerikan. Apalagi klan hantu hanya memiliki Meiji di sini. Bahkan jika Chantesi dan Van de Lei ada di sini, siapa yang bisa menahan Xian saat dia menjadi panik? Ling Lu, dia terlalu lemah dibandingkan dengannya. Prajurit dari wilayah kabut awan dikirim ke klan jiwa. Kita akan menunggu di sini. Begitu mereka menghancurkan kekuatan penyegelan ruang di sana, aku bisa membuat jalan untuk membawa kalian dan para prajurit klan tulang putih ke klan jiwa. Xian menyipitkan mata dan menatap Ling Lu dengan dingin. Kau harus bersikap baik. Han Tian dan Judy telah menghabiskan banyak upaya tetapi mereka tidak bisa masuk ke markas keempat klan. Aku melakukan hal-hal baik untuk klan pantommu. Kau benar-benar bodoh karena tidak menghargai pekerjaanku. Siapa yang kau bilang bodoh? Ling Lu berubah ungu karena marah. Gravitasi di sekitarnya tiba-tiba meroket karena amarahnya dan membuat orang-orang tercekik. Dia adalah salah satu prajurit yang datang terakhir ke sini jadi dia tidak tahu keributan sebelumnya. Dia tidak tahu seberapa kuat Xian. Ada banyak orang yang terus mengawasi Xian dengan curiga seperti dia. Mereka mengira Xian telah menipu Meiji untuk merebut kekuasaan klan hantu. Mereka mengira dia akan menyakiti klan mereka pada akhirnya. Kau sangat menyebalkan. Diam. Xian tampak tidak sabar. Dia mengangkat satu tangan ke arah Ling Lu. Roh penyegel meluas dan menutupi Ling Lu, bawahannya, dan semua kapal perang dan kereta perangnya. Kelompok Ling Lu berteriak memekakkan telinga saat mereka mencoba melakukan serangan balik. Namun, area mereka tiba-tiba menjadi ruang independen seperti gelembung besar yang menutupi mereka semua. Tidak peduli seberapa keras mereka mencoba dan tidak peduli seberapa intens Ling Lu meningkatkan gravitasi, gelembung besar itu tetap diam. Para anggota klan Pantom yang datang terlambat seperti Ling Lu karena mereka tidak puas ketika Xian membuat keputusan seolah-olah dia adalah tuan di sini. Mereka ingin menunjukkan kepada Xian betapa kuatnya mereka. Namun, ketika mereka melihat Ling Lu, ahli terkuat di tim mereka, terkurung tanpa daya, mereka terguncang. Akhirnya, mereka harus diam. Bibi Fang menatap mereka dan bergumam, sudah kubilang jangan memprovokasi dia. Kalian tidak mendengarkanku. Sekarang, kalian akan mendengarkan. Para prajurit yang berdiri di dekatnya tampak malu. Klan Jiwa, klan monster kuno, dan klan setan hitam adalah klan terkuat di lautan bintang ini. Mereka telah mengumpulkan banyak aset selama bertahun-tahun dari banyak wilayah yang telah mereka taklukkan. Mereka telah menduduki setengah dari harta karun di dunia ini. Saat ini, penjara tenang, Rupert, dan Beverly telah membawa pasukan elit klan mereka pergi. Tanah leluhur mereka hampir tak berdaya. Begitu mereka diserang, harta bumi dan surga yang mereka miliki akan menjadi milik orang lain. Mendengarkan Xian, semua orang di klan hantu termasuk Bibi Fang dan Ling Lu yang dikurung menjadi cerah. Namun, mereka tampak gembira. Mereka tidak pernah mengira bahwa penjahat ini ingin memanfaatkan kesempatan untuk membuat klan hantu kaya. Mereka dapat membantai dan merampok bahan budidaya, harta karun, dan pelet yang telah dikumpulkan dengan susah payah oleh keempat klan selama ratusan ribu tahun. Sumber daya tersebut adalah elemen kunci untuk menjamin kemakmuran klan. Klan kecil akan menjadi kuat bersama mereka. Jika klan seperti klan mata surgawi memiliki bahan-bahan dari salah satu dari 4 klan, setelah puluhan ribu tahun, mereka akan menjadi salah satu klan terkuat di lautan bintang ini. Apalagi klan Pantom, klan yang kuat. Para anggota klan Pantom memiliki cahaya ajaib di mata mereka dan mereka menunjukkan wajah mereka yang gila dan serakah. Xian mendengus, wajahnya dingin. Dan sekarang, kalian bersemangat. Kekayaan keempat klan bukanlah sesuatu yang dapat ditelan klan Pantom kalian sendirian. Aku memiliki perjanjian dengan klan Langit Misterius dan klan Tulang Putih tentang cara mendistribusikan aset dan wilayah itu nanti. Kalian dapat memiliki sebagian darinya. Tentu saja, jika kalian bergabung dengan operasi secara langsung, kalian akan dapat memilih terlebih dahulu. Para anggota klan Pantom menjadi cerah. Ling Lu tidak mengatakan apa-apa lagi karena dia sibuk membuat rencana di kepalanya untuk mendapatkan keuntungan terbesar.
Kapan kita bisa masuk ke sana? Bibi Fang tampak bersemangat. Tunggu saja, kurasa itu akan segera selesai. Aku yakin mereka dapat segera menghancurkan formasi penyegelan, kata Si Yan dengan percaya diri. Semua orang menjadi sabar dan menunggu di sekitar Si Yan dan Meiji. Setelah beberapa saat, kekosongan di depan Si Yan memancarkan cahaya aneh dan menyilaukan. Pita cahaya terang mulai menyatu satu sama lain dengan ganas. Mata Si Yan berbinar saat dia berteriak, berhasil. Lapisan energi ruang angkasa beriak dan berkumpul di kumpulan pedang cahaya yang menyilaukan. Sepertinya ada sepasang tangan yang memutar dan meremas pedang cahaya itu untuk menciptakan lorong yang luas. Sebuah lorong ruang angkasa yang mengarah ke klan jiwa terbentuk. Energi ruang angkasa berkumpul dan membentuk lorong tersebut. Saat para anggota klan Pantom mengamati dengan penuh semangat, Si Yan menyeringai dan mengangguk kepada mereka. Selesai. Kemudian, dia terbang ke lorong tersebut dan menghilang setelah sekejap. Semua anggota klan Pantom dan pasukan yang bergantung pada klan Pantom melompat kegirangan. Mereka menyerbu ke arah lorong ruang angkasa itu. Tepat setelah itu, Si Yan melintasi ruang angkasa dan muncul di wilayah klan Tulang Putih. Dia berkata kepada ibu kerangka kecil yang dipanggil Aimar, "Waktu kita tiba, bagaimana persiapanmu?" Aimar tidak mengikuti Dracula ke Laut Awan Gunung Berapi. Melihat Si Yan, dia senang. Sudah selesai. Baiklah kalau begitu, aku di sini untuk membuka lorong angkasa. Kita akan memasuki klan jiwa bersama-sama. Dari klan jiwa, kita akan merusak keempat klan dari dalam, kata Si Yan sambil tersenyum. Para anggota klan Tulang Putih bersorak dalam bahasa kuno mereka saat mereka menunggangi Pulau Tengkorak. Mereka semua bersemangat, berteriak dan menjerit. Dalam sorak-sorai mereka yang keras, lorong angkasa lain diciptakan oleh energi angkasa Si Yan. Wilayah klan jiwa, sebuah lorong terang yang bagaikan jembatan menuju surga melintasi langit dan langsung menuju ke lautan hijau klan jiwa. Kuali pemurnian jiwa melayang seperti gunung besar dan melepaskan energi jiwa yang mengerikan. Jiwa-jiwa brutal yang tak terhitung jumlahnya menjerit dan terbang keluar dari kuali, mengejar dan membunuh para ahli klan jiwa di tepi lautan hijau. Audrey memasang wajah dingin dan mengerahkan kekuatannya. Dia menyerang yang lain bersama dengan Ming Hao, Adele, dan para prajurit suku kegelapan kekaisaran. Para prajurit klan jiwa harus mengambil altar jiwa mereka untuk melawan tim Audrey, yang melonggarkan formasi penyegelan mereka. Ketika mereka menyadari situasi yang berubah, sudah terlambat. Mereka semua tampak ketakutan ketika sebuah lorong ruang angkasa muncul di langit. Tepat setelah itu, mereka melihat Meiji memimpin klan hantu mengendarai kereta perang platinum. Mereka menyerbu masuk seperti awan belalang. Sementara mereka putus asa, lorong ruang angkasa lain muncul. Pulau-pulau tengkorak terbang keluar dan membawa begitu banyak prajurit klan Tulang Putih. Tanpa penjara tenang untuk menjaga tempat itu dan kehadiran pasukan elit klan jiwa, mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan tiga kekuatan penyusup. Si Yan muncul setelah sekejap. Berdiri di samping Aimar, dia melihat klan hantu, klan Tulang Putih, dan para prajurit dari wilayah kabut awan membantai tanah itu. Dia tahu makhluk di sini harus menanggung bencana berdarah. Fondasi klan jiwa akan segera hancur. Jiwa wilayah. Audrey tiba-tiba berteriak. Dia bergegas mengambil kuali pemurnian jiwanya. Di bawah perlindungan 7 jiwa brutal itu, dia terbang menuju pegunungan yang jauh. Jauh di dalam pegunungan itu terpancar aura jahat dan dingin yang membuktikan bahwa itu adalah penjara yang mengurung beberapa jiwa yang sangat jahat. Jiwa wilayah adalah harta karun teratas yang telah disempurnakan oleh klan jiwa dengan teknik rahasia. Jiwa-jiwa itu dapat meningkatkan kemampuan para prajurit secara signifikan. Satu jiwa wilayah dapat membantu seorang ahli langit ketiga alam abadi mencapai alam leluhur wilayah dalam waktu dekat. Audrey telah menjinakkan jiwa brutal Sing dan kuali pemurnian jiwa. Setelah itu, dia tahu betapa berharganya jiwa wilayah itu. Merasakan aura jahat itu, dia bergegas datang dan memanen harta karun itu. Si Yan terkejut ketika dia pergi dengan tergesa-gesa. Dia menyipitkan mata untuk merasakan. Dia menemukan 3 jiwa tangguh yang tersembunyi di pegunungan itu. Dia terkejut bahwa mereka dapat mengumpulkan dan memurnikan energi jiwa murni. Meskipun mereka berada di alam leluhur wilayah, jiwa-jiwa itu tidak memiliki kesadaran yang jelas, yang membuat mereka rentan dan mudah diserap.
Energi ketiga jiwa itu tidak kalah dari para pejuang seperti Ferel, mereka bahkan lebih murni. Dia yakin bahwa setelah Audrey mengambil 3 jiwa wilayah, dia bisa menerobos ke alam leluhur wilayah dengan cepat. Swoosh, swoosh, swoosh. Beberapa siluet bergerak lincah di belakang Audrey dan menuju ke pegunungan yang membatasi jiwa wilayah. Meiji, Linglu, Aymar, dan kerangka kecil klan tulang putih pergi ke sana. Mereka berada di eselon tinggi klan hantu dan klan tulang putih. Mereka semua tahu betapa berharganya jiwa wilayah. Jika Linglu menyerap jiwa wilayah, dia bisa mencapai alam leluhur wilayah segera. Demikian pula, para ahli klan tulang putih dapat menyerap jiwa wilayah untuk mencapai alam leluhur wilayah. Jiwa wilayah lebih berharga daripada alam abadi. Di lautan bintang yang luas ini, hanya klan jiwa yang tahu cara menciptakan jiwa wilayah. Untuk membiakkan jiwa wilayah, dibutuhkan bahan yang tak terhitung jumlahnya. Di samping banyak jiwa brutal untuk mendukung, para ahli perlu menghapus kesadaran asli jiwa wilayah. Swoosh, swoosh, swoosh. Bayangan berkumpul di 3 puncak berwarna coklat, yang tingginya beberapa ribu meter. Lereng gunung itu mengeluarkan asap hitam dan kabut yang menyembunyikan hantu-hantu yang meratap dan jiwa-jiwa yang menangis. Itu adalah makanan atau semacam bahan untuk membiakkan jiwa-jiwa wilayah dengan memberi mereka energi terus-menerus. Audrey, Meiji, Linglu, dan Aymar tiba. Kecuali 3 gunung coklat, ada lebih banyak gunung dan sungai alami di daerah itu yang merupakan gudang tempat klan jiwa terus membudidayakan bahan-bahan, termasuk kristal-kristal suci, batu-batu permata berharga, pelet, senjata, baju zirah, dan banyak barang aneh dan langka yang telah dijarah dan dikumpulkan oleh klan jiwa selama bertahun-tahun. Saat Aymar datang, matanya berbinar. Dia berkata dengan penuh kasih, "Sayang, kamu butuh jiwa wilayah. Itu dapat membantumu memasuki alam leluhur wilayah." Kerangka kecil itu mengangguk dengan gembira. "Aku butuh 1 jiwa wilayah untuk mencapai alam leluhur wilayah." Linglu juga tergerak dan dia menoleh ke Meiji, "Jika kamu membantuku mengambil 1 jiwa wilayah, bahkan jika kamu menginginkan posisi kepala, aku akan melakukan yang terbaik untuk membantumu." Audrey yang hendak mengumpulkan jiwa-jiwa itu mengubah wajahnya ketika dia melihat Meiji dan Aymar. Dia juga tampak marah. Tak lama kemudian, Ming Hao, Adele, dan para prajurit Imperial Dark Tribe berkumpul ketika mereka melihat keributan itu. Apa yang terjadi? Ming Hao merasa skeptis. Jiwa-jiwa wilayah dapat membantu para ahli di langit ketiga alam abadi menerobos ke alam leluhur wilayah. Tempat ini memiliki jiwa-jiwa wilayah pohon. Jelas Meiji. Mata Ming Hao dan Adele berbinar. Segera, mereka pergi ke sisi Audrey dan mencoba memperebutkan jiwa-jiwa wilayah. Xian sedang menonton dari kejauhan. Melihat perang internal yang akan terjadi, dengan enggan, dia harus terbang ke arah mereka. Sambil menaikkan suaranya, dia berkata, "Ada 3 jiwa wilayah. Wilayah kabut awan kita akan mengambil 1. 1 untuk klan hantu dan 1 untuk klan tulang putih. Ayo kita lakukan itu segera. Kalau tidak, saat MK tahu, aku khawatir mereka akan datang dan bersaing untuk mendapatkannya juga." "Aku tidak tahu. Aku telah mencapai alam leluhur wilayah. Aku hanya ingin 1 untuk bayiku." Aymar menunjuk ke kerangka kecil itu. "Lakukan saja itu." Meiji setuju. "Xian," Ming Hao mendesis, "jika kita mendapatkan 3 jiwa wilayah, kita akan memiliki 3 leluhur wilayah lagi." Dia baru-baru ini menganggap dirinya sebagai bawahan Xian. Mengetahui kekuatan jiwa wilayah, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bersaing untuk mendapatkannya. "Aku tidak membutuhkannya. Aku bisa mencapai alam leluhur wilayah segera." Namun, itu tidak mudah bagi Xuan He dan Frederick. "Jika kita memiliki jiwa wilayah, itu akan jauh lebih mudah. Mengapa kau harus melakukan itu?" Linglu berteriak, "Kami bahkan memberimu wilayah kabut awan. Apa lagi yang kau inginkan? Jangan serakah." Melihat Ming Hao meminta lebih banyak jiwa wilayah, dia marah. Dia ingin segera melawan Ming Hao. "Xian, anakku membutuhkan jiwa wilayah. Aku mohon padamu," kata Aymar. Mereka semua memandang Xian karena mereka tahu bahwa pendapatnya penting. Karena kekuatannya, mereka datang ke daerah ini. "Aku berkata bahwa masing-masing pihak akan mengambil jiwa wilayah. Lakukan saja seperti itu." Xian merenung dan kemudian berkata kepada Ming Hao,
Jangan khawatir, aku yakin bahwa Xuan He dan Frederick akan memiliki kesempatan untuk segera menerobos. Karena aku di sini, tentu saja, orang-orang yang telah melarikan diri dari wilayah terpencil bersamaku tidak akan dianiaya. Ming Hao merenung dan dia tahu bahwa itu akan membuat klan tulang putih dan klan hantu berpaling dari mereka jika dia terlalu keras kepala. Dia akhirnya setuju. Karena klan tulang putih dan klan hantu berasal dari 7 klan besar, kalian telah mengumpulkan banyak barang dan material selama ribuan tahun. Kami berbeda. Kami tidak memiliki banyak aset ketika kami datang ke sini dari wilayah terpencil. Jadi, aku harap kalian akan membiarkan kami memilih lebih banyak bahan budidaya dari gudang-gudang itu. Xian berbalik untuk berbicara dengan Meiji dan Aymar. Tentu saja, Aymar berseri-seri. Aku hanya butuh jiwa wilayah. Aku tidak peduli dengan hal-hal lain. Kurasa Meiji ada di pihak kalian. Jadi, itu tidak akan menjadi masalah besar, kata Ling Lu sambil tersenyum. Jika kau berkata begitu, bolehkah aku tidak setuju? Meiji memaksakan senyum saat Xian memperhatikannya. Baiklah, mari kita berbagi seperti itu. Masing-masing dari kita mengambil jiwa wilayah. Orang-orangku akan memilih sumber daya di dalam pegunungan itu terlebih dahulu. Kita akan mengambil sedikit lagi, Xian menyeringai. Aku akan mendobrak penghalang di luar terlebih dahulu agar tim Kaisar Hiu Laut bisa masuk. Kalau tidak, mereka harus tetap di luar sana, kata Audrey. Dia memegang kuali pemurnian jiwa. Meskipun ini adalah pertama kalinya dia datang ke klan jiwa, dia tahu banyak rahasia mereka. Dia berubah menjadi aliran udara gelap dan memasuki pegunungan besar yang jauh dari mereka. Tak lama kemudian, gunung-gunung di sana mulai bergemuruh. Begitu gemuruh itu muncul, puluhan puncak di sekitar berguncang keras dan menembakkan puluhan ribu segel dan simbol rahasia ke langit. Cahaya redup menembus lapisan awan tebal dan menutupi seluruh wilayah klan jiwa. Banyak hantu, roh pembunuh, dan tubuh yin jatuh dari langit saat gunung-gunung itu menyedot mereka. Tak lama kemudian, tawa Kaisar Hiu Laut terdengar dari langit. Banyak prajurit dari wilayah Desolate mendarat dengan gembira. Ada Feng Han dari Liga Pertarungan, Ling Xin, Naga Biru, The Charlos, Sazao dari Sekte Dewa Gu, dan banyak lagi. Mereka telah menunggu di luar untuk waktu yang lama. Lewat sini, hahaha. Xuan He tertawa dan berubah menjadi sinar cahaya berwarna darah. Dia melesat cepat ke arah Audrey dan Adele. Kaisar Hiu Laut juga membawa Shenren dan bawahannya, terbang ke arah mereka. Aku tidak percaya kita bisa memasuki harta karun hari ini. Ketika Neptunus mengejarku tahun itu, aku telah pergi ke si Domain of Nihility dan kupikir aku tidak akan pernah bisa kembali. Kaisar Hiu Laut mendesak emosional ketika dia mengamati pegunungan di bawahnya. Dia tahu apa yang dia dapatkan hari ini tidak dapat dipisahkan dari kebaikan Xian. Aku tidak pernah berpikir bahwa aku bisa menunjukkan bakatku suatu hari di si Domain of Nihility ini. Sebelumnya, kita hanyalah katak di bawah tempurung kelapa. Kita mengira bahwa Desolate Territory adalah alam semesta yang tak berujung. Dan sekarang, kita tahu bahwa meninggalkan Desolate Territory adalah hal yang benar. Kalau tidak, kita bisa menjadi abu sekarang. Gute dari suku naga brutal mendarat bersama Bat. Melihat para ahli di bawah, mereka mendesak emosional. Gali gunung-gunung itu, saran Kaisar Hiu Laut. Xian tersenyum tipis, lalu mengangguk. Pedang-pedang besar dikerahkan dan menebas gunung-gunung. Batu-batuan itu retak dengan mudah seolah-olah terkelupas. Xian mengendalikan pedang-pedang itu dengan tepat untuk memotong sisi-sisi gunung yang berbatu. Tak lama kemudian, cahaya yang menyilaukan terpancar dari sebuah gunung. Begitu banyak kristal dan batu permata dengan energi yang menakjubkan dari berbagai atribut terungkap. Mereka melihat begitu banyak kuali besar di dalam sebuah gunung. Banyak di antara kuali-kuali yang tak terhitung jumlahnya di sana telah menciptakan ruang-ruang independen. Beberapa kuali transparan berisi puluhan ribu botol pelet yang lebih kecil dengan label nama dan deskripsi. Xian terus menebas pegunungan. Semakin banyak harta karun yang terekspos. Bahan-bahan kultivasi menumpuk dan memenuhi pegunungan. Seperangkat baju zirah yang indah dan menyilaukan tersusun rapi. Buku-buku dan kitab suci dalam berbagai bahasa disembunyikan bersama dengan buku-buku asli tentang kekuatan magis, warisan Upanishad. Mereka bahkan melihat inti bintang dan pohon-pohon roh yang hampir punah. Mereka terengah-engah,
mata mereka melotot dan wajah mereka panas karena keserakahan. Kita akan menjadi sangat kaya. Haha, klan jiwa terlalu ganas. Jumlah harta karun berharga yang mereka kumpulkan dapat mencapai angka astronomi. Hal-hal ini cukup untuk membuat klan kecil tumbuh cepat dalam waktu puluhan ribu tahun. Jika penjara Serene tahu kita ada di sini, kupikir altar jiwanya akan meledak dalam kemarahannya yang luar biasa. Setelah beberapa saat, mereka tertawa gila dan terjun ke perbendaharaan yang terekspos seperti sekawanan serigala lapar. Tanah kosong. Di dalam kota-kota berkabut, banyak prajurit bekerja dan berpindah-pindah. Orang-orang di tanah ini mendapat berita tentang perang antara 7 klan dari banyak saluran. Para ahli di tanah kosong tidak bisa tinggal diam. Mereka berkumpul dan berdiskusi. Tanah kosong adalah salah satu titik kumpul terbesar ras-ras besar di Sea Domain of Nihility. Itu jauh lebih penting dan menarik daripada Sea of Annihilation. Hanya pasukan yang kuat yang bisa mendirikan pangkalan di sini. Klan-klan seperti Dragon Lizard Clan dan Earth Ghoul Tribe tidak memenuhi syarat untuk tinggal di tanah kosong. Kecuali untuk kota-kota 7 klan di tanah ini, hanya ras-ras yang berada tepat setelah 7 klan seperti Secret Pattern Tribe dan Heavenly Craftsman Clan yang bisa tinggal di tanah kosong. Di dalam kota yang dibangun dari perunggu merah, banyak anggota Secret Pattern Tribe berkumpul dan berdiskusi. Kudengar bahwa 7 klan bertarung dengan ganas di Volcano Cloud Sea. Para ahli dari 10 leluhur wilayah juga ada di sana. Sepertinya alam semesta ini akan berubah menjadi kacau. Ya, kurasa kesempatan kita akan segera datang. Teman-teman, suruh teman-teman kalian bersiap. Kita harus memanfaatkan kesempatan saat ketujuh klan saling bertarung untuk mendapatkan keuntungan yang tidak sempat kita sentuh. Benar, kita tidak boleh melewatkan kesempatan langka yang terjadi sekali dalam bulan biru ini. Petik 2. Petik 2. Perintah yang sama diberikan dari berbagai ruang rahasia di banyak kota. Para ahli dari berbagai kekuatan di tanah kosong tengah merencanakan kebangkitan ras mereka. Namun, mereka tidak menyadari sesuatu yang terjadi di langit di atas tanah kosong. Awan hitam yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba menutupi langit dengan aura jahat seolah-olah itu adalah sarang makhluk mengerikan. Saat awan hitam membentang, cahaya di langit tanah kosong ditelan. Para prajurit segera menemukan dunia mereka, yang selalu cerah, perlahan meredup. Tepat setelah itu, beberapa memperhatikan langit dan perubahan yang tersembunyi jauh di dalamnya. Para ahli alam mendalam mencoba merasakan. Mereka merasakan jiwa jahat memancarkan energi kehidupan yang sangat kuat. Apa itu? Apakah aura jahat datang dari langit? Sesuatu akan datang. Hari semakin gelap. Jiwaku terasa sangat gelisah. Dari kota-kota di bawahnya, para prajurit dari berbagai klan berjalan keluar dan mengamati langit. Ada puluhan ribu dari mereka. Sebagian besar dari mereka berada di alam dewa yang baru mulai, alam dewa abadi, dan beberapa alam leluhur wilayah. Aura dingin dan menyeramkan menekan dari langit. 9 jurang hitam muncul seperti mulut iblis yang terbuka. Mereka perlahan-lahan turun. Jurang-jurang itu tampak seperti terbuat dari tinta hitam dan melepaskan aura yang sangat dingin dan jahat yang mengalir langsung ke laut kesadaran orang-orang. Kekuatan melahap yang mengerikan datang dari setiap jurang tersebut. Banyak prajurit yang tersedot dan terangkat ke langit. Mereka berteriak panik. Ya ampun, itu adalah Upanishad kekuatan melahap dari klan pemakan. Lubang hitam melahap, itu adalah kemampuan supernatural yang paling hilang. Ya ampun, Devor sendiri yang datang ke sini. Apa ini gila? Kenapa dia menyerang kita? Para prajurit dari tanah kosong sangat ketakutan. Mereka berteriak dan mencoba melarikan diri. Namun, di bawah kekuatan penghancur lubang hitam, altar jiwa mereka terperangkap. Begitu mereka mendesak Upanishad kekuatan mereka, emosi negatif bergejolak di hati mereka dan membuat mereka gila. Tak lama kemudian, saat energi negatif memenuhi tempat itu, 90% prajurit di kota kosong terpengaruh dan mata mereka menjadi merah. Mereka jatuh ke dalam kekacauan. Mereka mulai menyerang prajurit di sebelah mereka. Dengan berisiko, mereka menghabiskan energi mereka dan menggunakan kekuatan terbaik mereka untuk membunuh yang lain. Jika Xian ada di sini, dia akan tahu bahwa itu adalah efek dari kemampuan laut jiwa darah dari kekuatan kematian Upanishad yang terbaik. Kota-kota kosong jatuh ke dalam kekacauan. Semua prajurit kota-kota kosong menjadi bersemangat untuk membunuh.
Mereka tidak memiliki pikiran yang sehat lagi. Mereka hanya ingin membunuh. Kota-kota kosong berubah menjadi api penyucian. Orang-orang mati setiap detik dan altar jiwa mereka meledak. 9 jurang gelap melayang di langit seperti pusaran besar yang dapat menelan seluruh dunia. Mereka menyedot vitalitas, kekuatan dewa, dan altar jiwa para prajurit di bawahnya. Di antara makhluk-makhluk awal mutlak, hanya Devor yang dapat meningkatkan energinya dan memulihkan luka-lukanya dengan membunuh ras-ras kecil lainnya. Itu mirip dengan prajurit biasa. Mereka tidak dapat membunuh musuh untuk menyerap energi, tetapi mereka dapat menggunakan pelet atau kristal khusus untuk pulih. Pada level Xiao atau Yuanzu, jika mereka ingin memulihkan luka-luka mereka atau mengisi ulang energi, mereka membutuhkan kristal-kristal khusus seperti kristal darah awal mutlak. Karena mereka tidak mengolah kekuatan Devouring Upanishad. Devor berbeda. Itu adalah satu-satunya makhluk awal mutlak yang dapat memulihkan energi yang dikonsumsi dengan membunuh makhluk lain. Setelah kembali ke wilayah klan Devouring, ia telah membunuh begitu banyak ahli alam tinggi. Ia dapat melakukannya dengan kecepatan yang tidak dapat disadari orang untuk pulih secara perlahan. Ketika perang antara 7 klan meletus, ia akhirnya menyadari bahwa perang paling mengerikan saat ini akan datang, yang dapat mengakhiri era saat ini. Karena sebagian besar dari 10 leluhur wilayah besar sekarang berada di Laut Awan Gunung Berapi, Devor tidak dapat mengendalikan keserakahannya lagi. Tanah kosong adalah pemberhentian pertamanya, itu adalah pemberhentian pertama untuk memulihkan energinya. Jurang gelap terus mendesak energi. Tanah kosong tenggelam dalam misteri dan kematian saat para prajurit saling membunuh. Orang-orang mati terus-menerus. Devor bersembunyi di tengah 9 jurang dan menggunakan kekuatan jahatnya Upanishad untuk menelan dunia ini dan membantai makhluk-makhluk di tanah kosong, menjadikan mereka bagian dari nutrisinya. Di era ini, yang dapat mengancam Devor hanyalah para ahli seperti 10 leluhur wilayah besar. Karena tanah kosong tidak memiliki ahli yang begitu kuat, para prajurit yang baru saja memasuki alam leluhur wilayah telah menjadi tonik yang sangat baik bagi Devor. Mereka tidak dapat menghentikan genosidanya. Tanda pisah 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 tanda hubung. Klan Jiwa, para ahli dari klan hantu, klan tulang putih, dan wilayah kabut awan bersorak keras saat mereka terjun ke pegunungan harta karun. Bahan-bahan budidaya berwarna-warni di gunung membuat mereka gila. Mereka bersorak dan saling memberi selamat saat mereka mencari pelet dan harta karun yang cocok untuk meningkatkan kekuatan mereka. Xian dengan tenang melayang di langit dan menyaksikan yang lain berteriak kegirangan. Setelah sekian lama, dia menemukan bahwa sebagian besar prajurit klan jiwa di tempat ini telah terbunuh dan lubang hitam yang melahapnya telah mengumpulkan sejumlah besar energi. Dia mengangguk dalam hati. Dia telah mencapai langit kedua alam leluhur wilayah di klan hantu. Pada saat ini, wilayahnya mulai memiliki makhluk yang telah dia ciptakan. Kali ini, terobosannya menyublimkan kekuatannya Upanishad sepenuhnya, kolam jiwanya meluas. Pada saat ini, dia yakin bahwa dia dapat melawan ahli manapun di dunia ini. Bahkan jika Desolate ada di sini, Xian percaya bahwa dia akan memiliki kekuatan untuk bertarung. Dia percaya bahwa dia dapat menyusahkan Yuan dengan keras bahkan tanpa energi Desolate. Dia memiliki perasaan samar bahwa ingatan dan pengetahuan tentang rekan jiwanya, yang terbuat dari asal-usul daratan kasih karunia dan daratan yang diberkati Tuhan sedang bangkit kembali. Selama wilayahnya berkembang, dia dapat mengumpulkan pengetahuan besar itu dan menjadikannya akumulasi dan fondasi magisnya untuk memajukan kekuatannya. Dia memiliki firasat bahwa dia dapat menyatukan jiwa inang dan jiwa pendamping dengan premis bahwa dia dapat mencapai puncak untuk menggabungkan jiwa pendamping. Jiwa pendampingnya berasal dari 2 klon jiwa Desolate. Desolate dulunya berada di puncak alam leluhur wilayah. Jika jiwa inangnya mencapai level itu atau sangat dekat dengan level itu, 2 jiwa yang independen itu akan memiliki kesempatan untuk menjadi satu dan menjadi jiwanya yang baru. Jadi, dia perlu terus mengumpulkan energi dan pengetahuan. Pengumpulan energinya membutuhkan kematian begitu banyak makhluk. Pada saat ini, alam semesta sedang mengalami perubahan besar. Semua ras besar mengerahkan kekuatan mereka untuk bergabung dalam pertempuran terakhir. Keinginannya akan energi membimbingnya untuk datang ke pusat setiap perang dan mencoba mengumpulkan lebih banyak energi.
Dia perlu mengisi pohon kuno kekuatan dewa miliknya untuk mencapai batas atas untuk menerobos ke langit ketiga alam leluhur wilayah. Itu tidak cukup. Tanpa penjara tenang dan pasukan elit klan jiwa, energi yang dikumpulkan tidak cukup. Setelah mengambil lubang hitam yang melahap, dia memeriksa energi yang baru saja dia panen. Itu seperti sebutir garam di laut. Itu tidak sebanyak terakhir kali dia datang. Kita sedang terburu-buru. Kita tidak bisa tinggal di sini untuk membuang-buang waktu lagi. 1 detik yang dihabiskan menghabiskan sebagian energi. Merenungkan sejenak, dia menetapkan arahnya. Menyipitkan mata untuk menyesuaikan kekuatannya Upanishad dan menggunakan energi ruang sebagai sumber utama, dia menciptakan 2 lorong ruang. Menuju klan monster kuno dan klan iblis hitam. Setelah 2 lorong itu muncul, dia berteriak pelan untuk menarik yang lain dan kemudian berkata, klan monster kuno dan klan iblis hitam memiliki metode yang sama untuk memperkuat ruang di sekitar. Jadi, aku hanya bisa membawamu ke daerah di luar wilayah mereka. Apakah kita bisa menghancurkan penghalang di sana atau tidak, itu tergantung pada kalian. Kemana kalian akan pergi? Tanya Meiji. Aku ingin pergi ke Laut Awan Gunung Berapi. Di sanalah pertempuran paling sengit. Mata Xian berbinar saat dia menambahkan. Kita tidak perlu pergi ke klan Devoring. Devor ada di sana. Bahkan jika aku pergi, kita tidak bisa memanen sebanyak itu di bawah pengawasannya. Jika kalian pergi ke sana, kalian akan ditelan. Haruskah kita pergi ke Laut Awan Gunung Berapi juga? Tanya Ling Lu. Tidak perlu. Akan lebih efektif jika kalian mengaduk-aduk pusat ketiga klan, lebih baik daripada datang ke Laut Awan Berapi, Xian menggelengkan kepalanya. Kemudian, dia berhenti berbicara dan mengirim pesan jiwa ke Ming Hao, Kaisar Hiu Laut, dan Xuan He untuk meminta mereka memperhatikan sesuatu. Setelah itu, dia merobek pintu cahaya dan menghilang dalam tatapan terkejut orang-orang.